Kebanggaan luar biasa dirasakan Philipp Nguyen usai sukses membawa timnas Vietnam mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 0-1 dalam laga grup B Piala AFF 2024. Gol kemenangan timnas Vietnam dicetak oleh Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Tembakan kerasnya tak bisa dihentikan kiper pasukan Garuda Cahya Supriyadi. Philipp Nguyen memang layak bahagia sebab ini adalah kemenangan pertamanya atas timnas Indonesia setelah pada 3 laga sebelumnya ia selalu menelan kekalahan. Perasaan menang bersama timnas Vietnam sangat membahagiakan. Ini juga kemenangan pertama saya, tapi yang lebih penting 3 poin itu sangat berarti bagi seluruh tim kami. Timnas Vietnam sudah meraih 6 poin dan berhasil meraih kemenangan. Pintu untuk ke semifinal sangat terbuka, ujar Philipp Nguyen dikutip dari The Tao. Kemenangan 0-1 yang diraih timnas Vietnam atas timnas Indonesia tetap mengundang kritik. Sebab skuad Garuda diisi mayoritas pemain belia yang usianya di bawah 22 tahun. Meski begitu, Philipp Nguyen tetap bangga sebab para pemain muda timnas Indonesia mampu memberikan kesulitan kepada timnas Vietnam. Kemenangan melawan Indonesia ini sangat penting. Ini bukan skuad terkuat mereka, tapi kami sangat menghormati mereka. Para pemain muda Indonesia bermain begitu bagus dan juga sedikit dirugikan karena kekuatan fisiknya melemah karena jadwal yang padat, ujar kiper keturunan Vietnam Republik Ceko itu. Setelah bertahun-tahun, kali ini Vietnam bisa memainkan pertandingan yang sangat bagus, operan yang sangat bagus, kebugaran yang luar biasa. Lanjutkan. Meskipun menempatkan Ronaldo ke lapangan, tidak ada gol. Untungnya bermain di kandang, mengalahkan Indonesia tidak akan pernah mudah. Walaupun menang, permainan lebih lambat dari kura-kura main malam hari. Skornya 1-0, masih belum puas dengan fans Vietnam. Sudah lama tidak mengalahkan Indonesia hari ini, selamat Vietnam. Kemenangan yang pantas untuk pemain sepak bola Vietnam. Indonesia tetapi masih ada lebih banyak gol jika tidak menuangkan beton. Main sama U21 Indonesia, tapi menang sangat sulit. Kalahkan Indonesia U20 dengan brilian, sangat baik. Tim Vietnam bermain dengan Indonesia U20. Indonesia dengan parkir bus, malu banget. Kalau nggak ada pemain imigran, Indonesia masih nggak ada pintu ke Vietnam. Sepertinya wasitnya agak bias untuk Indonesia. Tanpa pemain Belanda, Indonesia adalah Indonesia selamanya. Main sama U22 Indonesia, tapi skornya nggak bisa ngelebihi. Tapi tidak, kemenangan itu menyenangkan, itu yang penting. Selamat kepada markas besar Vietnam yang telah resmi mengakhiri rangkaian kekalahan berturut-turut melawan Indonesia. Selamat kepada guru dan pelatih murid Kim Sang-sik. Indonesia tidak lemah, hanya Laos yang lebih kuat. Vietnam berkeringat untuk menang 1 gol. Anak Indonesia kuat, penyerang sering membuat sulit bagi pembela Vietnam. Besok generasi Indonesia ini akan memenangkan pertarungan di SEA Games, akan berat. Generasi U22 Vietnam tidak akan mampu bertahan. Holanesia, di mana timmu? Secara umum Indonesia tidak bisa mengembangkan sepak bola domestik sendiri. Mereka juga kehilangan harapan dengan latar belakang sepak bola domestik. Jadi beralih ke imigrasi untuk meraih prestasi, melatih seorang pemain. Sepak bola Indonesia sangat bagus, daripada mengutuk saya harus belajar, dan sebenarnya saya belajar dengan menggunakan pemain sepak bola imigran. Ini menunjukkan hasil. AFF masih kalah tapi masih bermimpi melaju ke Piala Dunia. Belanda bertanggung jawab atas kekalahan ini. 300 juta orang tapi hanya bisa berharap bantuan dari Belanda, sayang banget. Selama kami memiliki 3 poin sempurna dan kami tidak peduli tentang kemenangan hanya dengan 1 gol atau seluruh tim Anda di bawah U22. Saya belum pernah melihat negara seperti Indonesia. Meskipun kalah, mereka merasa sangat senang seperti baru saja menang melawan Argentina. Alasan mereka kalah adalah karena mereka memiliki semua pemain muda dan mereka bermain seperti bus. Orang Indonesia terus mengatakan kami mengalahkan U21 mereka, tapi mereka tidak menang melawan Laos dengan kapten berusia 20 tahun.
Banyak yang mengira tim senior Vietnam menang melawan tim pemuda Indonesia. Nyatanya tim senior Vietnam bermain melawan tim kungfu Indonesia. Terus terang, Indonesia belum pernah menang di era Pak Hang Seo, walaupun ingat tanpa salah. Menang karena imigrasi tanpa dukungan dari Belanda, maka segera mengungkapkan berani main semua pemain domestik dengan Vietnam, maka tidak ada pintu. 3 kali kalah berarti kalah dari Belanda, bukan India. Singkatnya, Vietnam hanya kalah dari Belanda, tapi asli Indonesia bermain dengan kita hanya elang sayap yang patah. Indonesia hanya berkat pemain imigran, di Laos pun tidak bisa menang. Tidak ada imigran barat, jadi penampilannya sangat buruk. Sangat marah bahwa Sintayong menang berkali-kali di Vietnam. Dia menggunakan pemain imigran untuk menang. Siapa yang bilang begitu? Pakai pemain muda, itu ide Sintayong. Kalau Vietnam menang, Indonesia setara dengan dunia. Kalau kalah hanya untuk pemain muda untuk belajar, bijak seperti bebek. Indonesia main sepak bola seperti silat. Selamat buat tim Vietnam, tapi main sama Indonesia U21 susah banget. Kemenangan yang manis, selamat kepada semua tim sepak bola pria Vietnam kami. Tim B Indonesia sangat keras. Indonesia habis, Indonesia cuma nunggu barang impor dari luar negeri. Tim Vietnam mengalahkan tim U21 Indonesia di kandang Vietnam, sungguh jaya, cukup 3 poin saja. Oke, kemenangan tetap kemenangan, selamat tim Vietnam, pertandingan dramatis dan kemenangan yang meyakinkan. Menanam tanaman di rumah 100% dalam negeri, Vietnam selalu berdiri di atas Indonesia. Targetnya cukup sulit, namun juga sudah melunasi hutang beberapa pertemuan belakangan ini. Selamat kepada tim nasional sepak bola Vietnam. Selamat kepada Quang Hai dan tim sepak bola Vietnam atas kemenangan melawan Indonesia. Vietnam telah membayar hutang kekalahan dari Indonesia tahun lalu. Selamat kepada tim Vietnam. Indonesia usia rata-rata 21 tahun dan Vietnam 27 tahun. Tidak ada Indo-Netherlands, tidak ada pesta. Akhirnya Indonesia harus mengakui bahwa tim Indonesia harus bergantung pada pemain imigran dan level pemain domestik Indonesia tidak sama dengan level pemain domestik Vietnam. Sama saja level wilayah Asia Tenggara tidak sampai mencapai level Eropa. Itulah yang harus diketahui semua orang. Jangan merusak arti kemenangan Vietnam atas alasan bodoh lawan. Menang itu menang, gak banyak omong. Siapa suruh bahwa U22 main bola? Fans Indonesia bilang kejuaraan AFF tidak perlu lagi. Tapi dari lubuk hati saya tolong berikan saya kejuaraan Piala AFF hanya sekali. Tanpa pemain Belanda, mana pemain U30 Indonesia? Mereka mengirim tim pemuda untuk memiliki alasan untuk disalahkan ketika kalah dalam pertandingan. Terlalu memalukan bagi Indonesia. Ketika Indonesia tidak ada ayah dari Belanda di sebelahnya. Bawa tim Belanda B ke Vietnam, untung ada kesempatan. Masalahnya Indonesia hanya bermain di kualifikasi ketiga Piala Dunia seperti Vietnam atau Thailand dulu. Tapi fans Indonesia bangga seolah-olah main di Piala Dunia.